فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Berkata Imam Hasan al-Basri, ya, seorang hamba yang orang mukmin adalah orang-orang yang senantiasa menghisap dirinya karena Allah. Jadi dia tak nengok orang dulu tuh. Wih, mana amalan? Puasanya di mana? Salatnya di mana? Itu membuat orang, atau salatnya di mana? Oh, di situ. Masjid keluhu ya, karena dia kalau masjid di situ, keluhu saja bacaan orang tuh. Akhirnya jadi cemoohan. Ini, bukankah ada sahabat yang paling senang membaca ketika sholat? Dia tak senang baca lain. Dia sangat menyintai bacaan Qul huwallahu ahad. Dia mendapat rahmat Allah karena kecintaan dia dengan baca. Itu makanya tidak ada. Nah makanya hisab diri kita bagaimana. Al-Imam Ibnu Qayyim lalu mengatakan, muhasabah akan sulit bagi orang yang tidak memiliki 3 perkara. Sulit. Pertama, cahaya hikmah, yaitu ilmu yang dengannya orang bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Ya, tidak bisa dia diterima antara kebenaran dan kebatilan. Nah, dengan cahaya ilmu, tentu ilmu yang berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul yang dipahami menurut pemahaman para sahabat yang sudah dijamin oleh Allah. Kalau soal ilmu yang banyak-banyak ditafsirkan orang, ya bisa aja orang baca Quran ditafsirkan sendiri. Inilah menurut dia, apalah menurut dia. Padahal yang dimaksudkan Al-Quran lain. Ilmu dengan kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia bisa membedakan antara kesesatan dan petunjuk. Berapa banyaknya orang merasa itu petunjuk padahal dia adalah sebuah kesesatan. Dan kita berjuang. Kemudian manfaat dan mudarat. Coba. Dapat tak kita membedakan, oh ini manfaat. Akhirat kita manfaat atau tidak. Setiap amalan kita, harta yang kita infakkan bermanfaat atau untuk tidak untuk akhirat kita. Atau harta itu habis begitu saja, kita dapat kebanggaan. Contoh infak. Kan ingin infak tuh. Tapi infak selfie. Kata Rasulullah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ini tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Nah, ini infakku, ini tangan kanan memberi, selfie tuh. Memang itu dianjurkan Rasulullah seperti itu. Harusnya itu ya, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan selfie. Ini tangan kanan memberi, tangan kiri selfie, share pula ke tempat lain. Ada yang lain lagi berdoa di umroh di depan Ka'bah. Padahal dia tak berdoa tuh, cuma angkat tangan aja. Kan bohong lagi tuh. Di depan Ka'bah berdoa. Enggak, dia lagi acting. Share pula tuh. Tak menambah kedustaan seperti itu. Berusaha kita dalam amalan, periksa amalan kita, ada tak yang seperti itu? Ya, karena banyak orang berinfak seperti itu, banyak orang beramal mungkin pameran seperti itu. Nah, kita periksa. Kalau ada senang kita memperbaiki. Kalau kita tak menghisap amalan kita, kita merasa sudah diterima semua, aman, sunnah, salaf, jelaslah. Belum tahu, ikhwan, ketakutan salaf itu pada amalan tak diterima setelah Ramadan itu lebih tinggi. Lalu nanti terakhir 6 bulan berikutnya doa mereka, ya Allah sampaikan kami pada Ramadan berikutnya, sampaikan kami pada Ramadan berikutnya. Itu doa yang sering dibaca oleh mereka karena mereka merasa kurang amalan. Kita tak tahu Ramadan ini mungkin kita
dia adalah kurang-kurang karena ini musim-musim ekonominya susah, semuanya susah, infak pun susah, apanya susah, makan apa susah, semuanya naik harganya. Yang turun kelapa kan tak pernah naik, kan turun terus. Hah? Tak ada kelapa turun. Kalau tak turun tak bisa dijual, harus turunkan baru dijual. Nah itu pertama. Kemudian berprasangka buruk kepada diri. Kita kan terbalik tuh. Kita selalu bersangka baik pada diri kita, bersangka buruk kepada orang lain. Seharusnya kita bersangka buruk kepada diri kita, bersangka baik kepada perbuatan orang lain. Anak kurang amalan rasanya, impak pun kurang juga, ngomong pun sembarangan juga. Kita hisap diri kita. Itu yang harus kita buat, bukan wah itu puasa bicarakan orang. Padahal dia sedang bicarakan orang tuh. Nilai orang itu puasa, itu meribah orang saja kerjanya. Dia saja sedang meribah orang, nyebut orang meribah ini. Bagaimana gitu? Ya, yang ketiga adalah membedakan antara hikmah ya yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan istidrad. Ya, istidrad terfitnah dengan pujian orang-orang. Anak lalu datang orang, oh anak siapa lagi? Kalau anak ngomong orang ini istidrak, dia tertipu dengan keadaannya. Karena pujian seorang, pujian pada dirinya, tapi dia berbangga dengan pujian itu. Dia cerita sama orang anaknya, akhirnya dia tertipu, istidrak, tertipu dengan permainan. Nah, tiga orang ini harus mengerti bagaimana dia memuhasabah diri. Ya, maka timbang juga amalan dengan ikhlas dan ittiba. Ya, man amila salihah min zakari aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang mengerjakan amalan baik laki-laki dan perempuan tentu dengan ikhlas. Ya, ikhlas ada tiga makna secara sederhana. Amalan hanya mengharapkan ridha Allah. Tidak ada tujuan. Motivasi amalan itu hanya akhirat. Bersesuaian zahir dan batin. Ini tiga. Makna pertama, tidak ada amalan yang kita kerjakan kecuali mengharap ridha Allah. Ini lawannya apa? Syirik besar. Tujuan amalan, ada orang katanya mau ridha Allah. Saya mengharapkan ridha Allah, tapi ada tujuan di balik itu. Dia rajin berinfak. Karena baru aja dengar kajian, insya Allah kalau kita rajin berinfak, Allah akan ganti. Dia coba infak dulu 1.000, tes dulu kan, betul tak kata Ustaz? Infak 1.000, tahu-tahu ada di luar ikhwan, mau tak minum? Berapa satu? 10.000, udah minum aja. Dia pikir tadi infak 1.000, ganjaran 10.000 nih. Coba lagi besok infak 10.000. Datang lagi orang ngasih nih. Ini 100.000. Akhirnya apa? Kalau kita 10 juta, infaknya mesti 1 juta. Pinjam. Lagi pinjam. Apa? Mau infak lah. Pinjam dulu. Oh, kali-kali dia apa? Infak 1 juta. Saya dapat 10 juta. Mau cepat kaya, diinfak, pinjam 100 juta. Supaya dapat 1 miliar. Begitu habis duit, tak ada satu orang pun mau infak itu. Ya. Program sedekah. Tak tahu tertipu akhirnya. Sedekah juga tuh. Baru, tapi ikhlas. Kalau ikhlas biarkan aja dia makan. Berarti antum sebenarnya infak semua ini memang tak ikhlas juga. Sama ini ikhwan, lihat pengalaman.
Biasanya ada di mobil, bus, ada orang datang, naik, sedih, saya mau pulang kampung, uang tak ada, ini tak ada, ada jam, saya beli jam ini ya agak 20 juta lah, tapi sudah terdesak gini, jual 200.000 aja lah. Kita belagak kayak mau nolong. Oh iya, oh kesian, 200.000 ya. Padahal yang kita pikirkan apa tadi? Itu jamnya 20 juta. Masa kita tak bisa simpan? Cuman 200.000, udahlah. Hitung-hitung, simpan, sedekah. Kita beli. Udah dah, nih. Dikasih 200.000. Udah berjalan-jalan dijual. Ini harga 20.000. Kata tukangnya, bukan. Oh, dasar penipu. Siapa sebenarnya yang nipu? Itu berinfak kepada dia tadi, apa tujuan kita? Karena harga jam yang dia katakan tadi 20 juta. Kita mau membagi dia. Padahal yang kita maksudkan dapat 20 juta. Akhirnya kita yang tertipu. Jangan nyalahkan orang. Kita telah menipu diri kita sendiri. Kalau antum itu, udah jam itu antum jual aja. Urusan antum ini Pak, antum bisa jalan. Seharusnya begitu. Atau antum lapar, ayo anak kasih makan, makan. Enggak, makan. Antum enggak lapar, makan. Sampai kenyang, anak bayar. Kadang di pos-pos seperti itu. Kadang dia, saya mau pulang kampung, uang tak ada, ini tak ada. Banyak penipuan. Kalau antum pas mau berangkat, udah naik di sini, di kampung nanti saya yang tukang bayar. Mau udah dia pergi. Kalau tak mau, ini pula tuh. Ya, jadi permainan itu. Nah, setelah Ramadan kita seperti itu. Kita nilai semua amalan kita dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.